Bagaimana sosok suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerapkan sikap adilnya meskipun di hadapan keluarganya sendiri. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi sekaligus istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, apabila seandainya putri kesayanganku yaitu Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya dia. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita bagaimanapun di suatu kondisi apapun hendaknya kita bisa bersikap adil. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal muslimun ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanyalah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala
amalan seorang hamba yang bertakwa. Kemudian salawat teriring salam, semoga kita senantiasa mencurahkannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, bahkan mungkin untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti, ketika mereka mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan baik. Maka kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Rabb kita Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Dialah yang memerintahkan kalian semua supaya bersikap adil dan berbuat baik. Di dalam ayat yang mulia ini sangatlah jelas, kita semuanya tanpa terkecuali telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di dalam kehidupan dunia ini bisa bersikap adil. Keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah al-qasdu fil umur, berusaha untuk selalu menengah-nengah dalam bersikap. Artinya ittiba'u awamirillah, seorang hamba mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala biwad'i kulli syai'in fi mawdi'ih, dengan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keadilan dalam agama Islam sangatlah agung kedudukannya, sehingga pahalanya bagi siapa yang mewujudkannya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita kenal dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu subhanahu wa taala, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala an, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, innal muqsitina indallahi yaumal qiyamah ala manabirin min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, mereka berada di podium-podium tinggi yang berlimpah cahaya. Mereka itulah ketika di dalam dunia selalu bersikap adil di dalam menetapkan hukumnya, memperlakukan keluarganya, bahkan di dalam segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai siapapun di antara kita yang berlaku adil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya dirinya mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersikap adil
Di dalam kehidupan dunia ini tentu beraneka ragam jenisnya. Maka seorang penguasa, seorang pemimpin hendaknya selalu bersikap adil dalam kepemimpinannya. Keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang menetapkan keadilan dalam kepemimpinannya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, wa dzakara minha al-imamul adil. Ada 7 golongan yang bakal pada hari kiamat nanti mendapatkan naungan ketika itu tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam menyebutkan di antara 7 golongan tersebut ialah al-imamul adil, seorang pemimpin, seorang penguasa yang bersikap adil dalam kepemimpinannya. Demikian juga seorang hakim, hendaknya dia mampu menerapkan hukum-hukumnya di antara manusia dengan keadilan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga dan menolong seorang hakim yang menentukan hukumnya penuh dengan keadilan, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari jalan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, innallaha ma'al hakim ma lam yajur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan bersama seorang hakim selama dia tidak curang dalam ketetapannya. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Daud pada saat dia seorang khalifah di alam muka buminya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil adl wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya aku telah jadikan kamu sebagai pemimpin di muka bumi ini, maka hendaknya kamu memutuskan segala ketetapan di antara manusia dengan keadilan. Jangan pernah mengikuti hawa nafsumu sehingga akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang pemimpin yang memimpin dalam kepemimpinan yang kecil, seperti seorang ayah, harus bisa berlaku adil terhadap anak-anaknya ketika dalam masalah memberi. Jangan pernah dia memberikan kepada sebagian anak tanpa anak yang lain. Hal ini dahulu pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Nu'man bin Bashir. Beliau bercerita, dahulu ayahku memberikan hadiah yang istimewa terhadapku. Lalu beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam supaya Rasulullah menjadi saksi atas pemberian hadiah tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di hadapan ayahku, anahilta hadza biwaladika kullihim, apakah kamu wahai Bashir menghadiahkan ini di hadapan atau untuk anak-anakmu yang lain? Ayahku menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, ittaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Demikian juga seorang pemimpin keluarga, apabila dia mendapatkan atau memiliki istri lebih dari satu, dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam supaya bisa berlaku adil di antara istri-istrinya. Maka Rasulullah ingatkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah
yang dihasankan oleh guru kami Fadilatul Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il. Barang siapa di antara kalian tanpa terkecuali memiliki di dalam dunianya dua orang istri ataupun lebih, lalu dia condong pada salah satu dari mereka, tidak mampu berlaku adil, tidak bisa bersikap adil, maka dia datang pada hari kiamat dalam keadaan berjalan dengan posisi miring. Iyadzan billah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimin al jami' innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersikap adil dalam berucap, meskipun ucapan tersebut terhadap keluarganya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berkata, maka sampaikanlah perkataan yang benar, yang adil, meskipun terhadap sanak kerabatnya. Lihatlah wahai kaum muslim, bagaimana sosok suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerapkan sikap adilnya meskipun di hadapan keluarganya sendiri. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi sekaligus istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Fallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, apabila seandainya putri kesayanganku yaitu Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya dia. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan kita bagaimanapun di suatu kondisi apapun hendaknya kita bisa bersikap adil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk memperlakukan seluruh manusia dengan sikap adil, meskipun di hadapan musuh-musuh kita orang-orang kafir. Maka janganlah kita katakan suatu kebenaran sebagai kebatilan, ataupun sebaliknya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai sekalian orang yang beriman, jadilah kalian semuanya penegak keadilan di alam muka bumi ini sebagai saksi untuk Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah membawakan amarah kalian kepada suatu kaum sehingga kalian tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Senantiasa bersikap adillah, karena hanya itu yang bisa mendekatkan kalian kepada takwa Allah. Maka ayat ini sangatlah jelas. Dalam keadaan apapun, meskipun kita memperlakukan musuh-musuh kita, harus bisa bersikap adil. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mendapatkan laporan dari Abu Hurairah pada saat hari sebelumnya, yaitu semalam Abu Hurairah menjaga zakat,
kemudian didatangi oleh syaitan sampai tertangkap oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengatakan kepada syaitan tadi, aku akan laporkan kamu kepada Rasulullah. Lalu syaitan tersebut, jangan aku laporkan kepada Rasul, aku mau ajari kamu suatu kebenaran. Apabila kamu bisa melakukannya, maka kamu akan terjaga dari tipu daya syaitan, kamu akan terjaga dari gangguan syaitan. Bacalah ayat kursi sebelum tidurmu. Keesokan harinya Abu Hurairah melaporkan itu semuanya, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Rasulullah dengan tegasnya mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Setan tersebut telah benar, padahal sifat aslinya adalah pendusta. Artinya, wahai muslim, janganlah sampai di antara kita memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak adil. Ketika dia di posisi benar, lalu kita salahkan. Ketika dia di posisi salah, lalu kita benarkan. Hal itu tidak pernah diajarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala, karena agama Allah dibangun di atas keadilan di setiap hukum-hukum syariatnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah berfirman, dan sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu dalam keadaan jujur dan dalam keadaan adil. Jujur di setiap pengkhabaran-pengkhabarannya, adil di setiap hukum-hukum syariatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya di dalam golongan hambanya untuk senantiasa menerapkan sikap adil terhadap siapapun di dalam kehidupan dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita secara keseluruhannya, baik yang kita perbuat dengan sengaja ataupun yang kita perbuat tanpa dasar atas kesengajaan kita. Sesungguhnya Allah pasti atas segala sesuatu maha kuasa dan maha mampu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك أنت قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق إنك أنت خير الفاتحين. اللهم إننا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد